warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengajar, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kami bisa berkumpul untuk membuat tugas video mata kuliah Sistem Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ramadan, NIM 1322084 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi, teori dan arsitektur umum sistem komunikasi modern. Adapun anggota kelompok saya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afila Al-Ghifariori, NIM 132024061. Dan saya Muhammad Asbiah Sidiki, NIM 130248082. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, adalah pembukaan. Penyampaian materi pertama akan dibacakan sama saya sendiri. Pembaca materi kedua akan dibacakan sama Muhammad Al-Ghifariori, dan pembaca ketiga akan dibacakan sama Muhammad Asbiah Sidiki. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Komunikasi sangat dibutuhkan untuk interaksi sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tanpa adanya komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Sebagai dasar dalam memahami komunikasi secara sederhana, maka dibuatlah teori komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa modul. Setiap modelnya memiliki definisi yang berbeda pula. Model komunikasi dibuat supaya mempermudah dalam memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Model-model ini saling menyempurnakan antara model satu dengan model lainnya. Komunikasi juga merupakan suatu proses. Hal ini terlihat dari setiap gejala atau peristiwa yang tidak luput dari adanya suatu komunikasi yang terjalin antar manusia. Komunikasi dapat berjalan dengan lancar, bahkan dapat membuat hubungan semakin buruk karena komunikasi mempunyai beberapa faktor yang berpengaruh, baik dari dalam diri penyampaian pesan, penerima pesan maupun dari lingkungan. Dalam makalah ini kami menjelaskan beberapa model komunikasi yang didefinisikan oleh para ahli dan juga menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam proses komunikasi. Bab 2. Pembahasan. Teori komunikasi. Teori komunikasi adalah kerangka konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan proses komunikasi antar individu maupun kelompok. Teori ini membantu dalam menganalisis bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa pengertian teori komunikasi dari berbagai sumber. Kesimpulan fenomena komunikasi. Teori komunikasi merupakan kesimpulan dari berbagai fenomena komunikasi yang diamati, memberikan panduan untuk memahami, menjelaskan, menggambarkan, meramalkan, dan mengendalikan pesan, baik lisan, tulisan, simbol, gambar, maupun video. 2. Hubungan antar konsep. Teori komunikasi adalah hubungan antar konsep teoritis yang membantu menjelaskan, menerangkan, menilai, atau meramalkan tindakan manusia dalam konteks komunikasi. Pola dan kaidah komunikasi. Teori komunikasi membentuk pandangan dan strategi yang digunakan dalam proses komunikasi, termasuk membentuk bentuk dan kaidah komunikasi. Paham tentang pesan. Teori komunikasi menjelaskan bagaimana pesan disampaikan menggunakan elemen-elemen komunikasi, dan ada berbagai teori komunikasi yang dikembangkan oleh para ahli dari seluruh dunia. Konseptualisasi fenomena komunikasi. Teori komunikasi adalah konseptualisasi atau penjelasan logis tentang peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang proses komunikasi. Teori adalah elemen penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis peristiwa sosial atau alam dengan lebih mudah. Teori merupakan kumpulan konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan merinci suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat secara sistematis. Sebagai seorang mahasiswa, penting untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teori, termasuk salah satunya yaitu teori komunikasi massa. Komunikasi massa merujuk pada bentuk komunikasi yang menggunakan media massa seperti cetak, elektronik, atau online. Teori komunikasi massa menguraikan konsep atau penjelasan logis mengenai fenomena komunikasi massa. Klasifikasi teori komunikasi massa menurut McQuail 1987 melibatkan pengkategorian berdasarkan beberapa aspek. Berikut penjelasan singkat jenis teori komunikasi massa. A. Teori sosial ilmiah yang bersandar pada penelitian empiris. Hipotesis dan metode efek komunikasi massa diuji secara sistematis
dengan observasi objektif. B. Teori kultural yang sering diterapkan pada media visual seperti film, poster, dan foto. Teori ini memiliki karakter dan beragam dengan komponen inti yang dapat sangat imajinatif dan ideal. C. Teori normatif menjelaskan bagaimana media seharusnya beroperasi sesuai dengan sistem nilai sosial tertentu. Ini melibatkan ide tentang pengelolaan media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencakup 4 teori Forest. D. Teori operasional mirip dengan teori normatif, lebih fokus pada aspek praktis. Ini tidak hanya membahas cara seharusnya media bekerja, tetapi juga tentang bagaimana media beroperasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Ini mencakup teori periklanan dan teori perilaku konsumen. E. Teori common sense yang mengacu pada pemikiran setiap individu tentang komunikasi massa. Teori ini menjelaskan pandangan masing-masing orang mengenai kriteria media yang dianggap berkualitas. Di bawah ini berikut rangkuman teori komunikasi massa menurut para ahli. Teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori komunikasi massa yang fokus pada efek yang diberikan oleh media massa pada halayak. Tokoh utama dalam teori ini adalah Maxwell McComb dan Donald L. Shaw yang melakukan penelitian selama 4 tahun dari 1968 sampai 1972 tentang efek media pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1968. Mereka mengkaji perubahan sikap pemilih selama kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat tersebut. Teori ini pertama kali dipublikasikan dengan judul The Agenda Setting Function of the Mass Media. Secara spesifik, terdapat 2 asumsi mendasar dalam teori ini. Pertama, bahwa pers dan media tidak sekadar mencerminkan realitas yang ada, tetapi sebaliknya, mereka aktif membentuk dan mengonstruksi realitas tersebut. Kedua, memahami, menyajikan berbagai isu dan memberikan penekanan pada beberapa isu tersebut. Memberi publik kesempatan untuk menilai mana isu yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Berdasarkan asumsi tersebut, teori agenda setting menitik beratkan pada anggapan media memiliki pengaruh besar untuk membentuk persepsi publik. Halayak tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang isu-isu masyarakat melalui media, tetapi juga memahami sejauh mana signifikansi suatu isu atau topik berdasarkan penekanan yang diberikan oleh media massa. Halayak yang tidak mampu melihat keseluruhan dari sebuah isu dan hanya bisa menerima informasi dari media pada akhirnya akan ikut berperan mengembangkan isu yang sudah disetting. Kemudian perlu diingat, media sebagai perantara cenderung tidak bersifat netral. Pesan dan informasi yang disampaikan dibentuk, desain, konstruksi, dan disetting sedemikian rupa berdasarkan arahan orang yang bekerja di dalamnya. Arsitektur sistem komunikasi. Arsitektur sistem komunikasi modern pada dasarnya mencakup bagaimana perangkat dan sistem terhubung dan berinteraksi untuk mengirimkan informasi. Arsitektur ini melibatkan berbagai komponen protokol dan jalur transmisi yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi yang efisien, aman, dan andal. Arsitektur sistem komunikasi merujuk pada rancangan dan struktur keseluruhan bagaimana berbagai komponen dalam suatu sistem berkomunikasi dan bertukar informasi. Ini mencakup bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak diatur, protokol yang digunakan, serta topologi jaringan yang mendefinisikan bagaimana komponen-komponen tersebut terhubung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkan. Komponen utama sistem komunikasi modern. 1. Perangkat akhir atau NDPIS. Ini adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengirim dan menerima informasi seperti smartphone, komputer, tablet, dan perangkat load. 2. Perangkat jaringan atau network device. Perangkat ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengarahkan lalu lintas data dalam jaringan seperti router, switch, dan firewall. 3. Media transmisi. Ini adalah jalur fisik atau nirkabel yang digunakan untuk mengirimkan data seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. 4. Protokol komunikasi. Ini adalah aturan
dan standar yang menentukan bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan. Contohnya termasuk TCP atau IP atau HTTP dan lainnya. 5. Server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya tertentu kepada perangkat lain dan jaringan. Contohnya adalah server web, server email, dan server basis data. 6. Aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat akhir dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem komunikasi, seperti aplikasi perpesanan, aplikasi media sosial, dan aplikasi perbankan. Jenis arsitektur jaringan. Arsitektur VLAN atau server. Dalam arsitektur ini, satu atau lebih server menyediakan layanan kepada klien. Klien meminta layanan dari server dan server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Arsitektur peer-to-peer atau P2P. Dalam arsitektur ini, setiap perangkat dalam jaringan dapat bertindak sebagai klien dan server. Perangkat dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa perlu melalui server pusat. Jaringan nirkabel. Jaringan ini menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data seperti WiFi dan jaringan seluler atau 3G, 4G, dan 5G. Jaringan kabel. Jaringan ini menggunakan kabel untuk mengirimkan data seperti jaringan Ethernet. Contoh penerapan arsitektur sistem komunikasi. Arsitektur jaringan komputer mencakup berbagai jenis jaringan seperti LAN, WAN, dan lainnya dengan berbagai topologi dan protokol komunikasi yang berbeda. Arsitektur sistem telepon melibatkan komponen seperti sentral telepon, perangkat telepon, jalur komunikasi, dan protokol yang digunakan untuk komunikasi suara. Arsitektur sistem seluler melibatkan jaringan seluler dengan menara BTS, perangkat seluler, protokol komunikasi seluler, dan layanan seperti panggilan suara dan data. Arsitektur sistem terdistribusi, sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas. Arsitektur ini sering menggunakan berbagai jenis komunikasi seperti pesan, antrian, atau layanan web. Arsitektur sistem komunikasi modern secara umum terjadi dari 3 subsistem utama: subsistem akses radio, subsistem jaringan dan switching, serta subsistem operasi. Subsistem akses radio menangani transmisi nirkabel. Subsistem jaringan dan switching bertanggung jawab atas pengalihan dan perutaan data. Sementara subsistem operasi mengelola dan memelihara seluruh sistem. Berikut adalah penjelasan lebih rinci dari ketiga subsistem tersebut. 1. Subsistem akses radio. Fungsi. Subsistem ini bertanggung jawab atas komunikasi nirkabel antara perangkat pengguna seperti ponsel dan jaringan. Komponennya meliputi stasiun pangkalan BTS, pengontrol stasiun pangkalan BSC, dan perangkat pengguna atau MS. Contoh dalam jaringan seluler, BTS menyediakan koneksi radio ke ponsel BSC, mengelola beberapa BTS, dan MS adalah perangkat pengguna ponsel dan lain-lain. 2. Subsistem jaringan dan switching. Fungsi subsistem ini mengarahkan panggilan dan data melalui jaringan, memastikan bahwa pesan mencapai tujuan yang benar. Komponen termasuk pusat pengalihan MSC, pusat pengelolaan data, dan elemen jaringan lainnya yang terlibat dalam perutaan dan pesinyalan. Contohnya, dalam jaringan seluler, MSC bertanggung jawab untuk mengarahkan panggilan ke nomor tujuan baik di dalam jaringan maupun ke jaringan lain. 3. Subsistem operasi. Fungsi subsistem ini memantau, mengontrol, dan mengelola seluruh sistem komunikasi. Komponennya meliputi sistem manajemen jaringan, sistem penagih, dan sistem pemeliharaan. Contoh, sistem operasi merantau kinerja jaringan, mendeteksi kesalahan, dan menyediakan data untuk penagihan pelanggan. 2.3 Pembahasan tentang blok bangun sistem komunikasi. Sistem komunikasi secara menyeluruh adalah rangkaian blok bangunan yang dirancang untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain, baik itu antar individu, perangkat, atau jaringan. Sistem ini melibatkan pengiriman pesan, saluran transmisi, penerima, dan umpan balik. Diagram
Diagram blok digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana informasi mengalir melalui berbagai komponen sistem ini. Blok bangun sistem komunikasi adalah komponen-komponen utama yang menyusun suatu sistem komunikasi, baik analog maupun digital, dari pengirim hingga penerima. Sistem ini bertujuan untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain dengan efisien, akurat, dan andal. Berikut adalah pembahasan menyeluruh tentang blok bangun sistem komunikasi. 1. Sumber informasi. A. Fungsinya: menghasilkan pesan atau informasi yang akan dikirimkan. Informasi ini bisa berupa suara, teks, gambar, atau data digital. B. Contohnya: mikrofon, kamera, keyboard, atau untuk teks. 2. Pengubah sinyal. Fungsinya: mengubah sinyal dari satu bentuk ke bentuk lainnya, biasanya dari sinyal non-elektrik menjadi sinyal elektrik. Contohnya: mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. 3. Pengkodean sumber. Fungsinya: mengubah sinyal informasi ke dalam bentuk digital atau format yang lebih efisien. Bertujuan mengurangi redundansi dan ukuran data untuk efisiensi transmisi. Contohnya: kompresi audio atau MP3, kompresi video. 4. Pengkodean kanal. Berfungsi menambahkan data tambahan untuk mendeteksi dan mengoreksi kesalahan selama transmisi. Contohnya: Hamming kode, Reed-Solomon kode. 5. Modulator. Berfungsi mengubah sinyal untuk menjadi bentuk yang sesuai dengan karakteristik media transmisi, atau menghubungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Jenis-jenisnya: modulasi analog, AM, FM, PM. Digital, ASK, FSK, PSK, QAM. 6. Kanal transmisi. Kanal transmisi adalah media tempat sinyal berjalan dari pengirim ke penerima. Bisa beberapa: A. Media fisik, kabel koaksial, fiber optik, twisted pair. B. Media nirkabel, udara atau radio, mikrogelombang, satelit. Kanal sering kali menambah noise, menyebabkan distorsi atau kehilangan data. 7. Demodulasi atau demodulator. Demodulator menerima sinyal dari kanal dan mengubahnya kembali menjadi bentuk bit digital. A. Mengembalikan bentuk sinyal informasi asli dari sinyal termodulisasi. B. Dapat mencakup deteksi sinyal dan penghilang noise. 8. Dekode kanal. Dekode kanal menghapus data redundan yang ditambahkan oleh channel encoder dan mengoreksi kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi. Contohnya: Viterbi decoding, syndrome decoding. 9. Dekode sumber. Dekode sumber mengembalikan data yang telah dikompresi atau dikodekan oleh source encoder ke bentuk aslinya. Contohnya: dekompresi MP3, decoding ASC LL ke karakter. 10. Tujuan atau penerima merupakan titik akhir sistem komunikasi, yaitu tempat diterimanya pesan oleh pengguna akhir. Contohnya: speaker, layar, komputer. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bacakan. Sistem komunikasi adalah konsep yang luas, mencakup berbagai teknologi dan metode untuk bertukar informasi, memahami blok bangunan,
Fungsi dan jenis sistem komunikasi adalah kunci untuk memahami bagaimana informasi dikirimkan dan diterima dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi antar individu hingga jaringan global. Arsitektur sistem komunikasi modern terus berkembang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti jaringan 5G dan Internet of Things atau LOT. Sistem dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan aksesibilitas yang lebih baik. Sistem komunikasi modern mengintegrasikan berbagai teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan AI, dan big data untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Tantangan keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama, mendorong pengembangan solusi keamanan yang lebih kuat. Selanjutnya saran yang akan dibacakan oleh saudara Diki. Baiklah, saya akan membaca saran dari materi ini. 3.2. Saran. Pengguna dan pengembangan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang teori dan arsitektur sistem komunikasi modern untuk dapat memanfaatkannya secara optimal. Teknologi komunikasi harus diterapkan secara bertanggung jawab, mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sistem komunikasi modern harus dikembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau aksesibilitas. Presentasi kelompok kami, sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanya Allah yang Maha Kuasa. Setiap pertemuan punya akhirnya, setiap cerita punya titiknya. Dan hari ini biarkan saya mengakhiri dengan satu kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.